Di sini untuk poin yang keempat ini terutama adalah dikarenakan ada faktor keberuntungan ya. Formasi guru kelas dalam satu instansi misalkan adalah membuka formasi 700 ya, yang tersebar di seluruh SD dalam kabupaten. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 kriteria peserta seleksi observasi baik itu dari P2 maupun juga P3 yang dipastikan 100% akan lulus dan juga aman ya, mendapatkan penempatan P3K 2022. Dan kita tinggal menunggu saja berita gembira tanggal 2 Februari tahun 2023. Nah, dari 4 kriteria peserta P2 P3 yang nanti akan 100% lulus dan aman, di sini untuk poin yang keempat ini terutama adalah dikarenakan ada faktor keberuntungan ya. Kira-kira teman-teman ini masuk dalam kriteria yang keberapa nih? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk prioritas yang pertama ya, di sini adalah untuk yang pelamar prioritas kedua, ini adalah nanti akan didahulukan teman-teman. Jadi yang pertama kriteria yang nanti akan tergolong aman dan dipastikan mendapatkan penempatan, ini adalah yang teman-teman ini masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua, atau disinilah P2 atau yang terdiri dari teman-teman tenaga honorer kategori 2 ya, yang sudah melakukan pendaftaran. Yang mana di sini kalau misalkan kita cek kembali yaitu paparan dari BKN, ya mana di sini untuk teman-teman P2 ataupun juga dari THK2 ini ditempatkan pada posisi yang pertama ya, yang menggunakan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian atau seleksi observasi. Nah, di sini setelah dilakukan penempatan, maka di sini untuk penempatan P1 ya, kemudian sisa formasinya ini adalah diberikan yaitu untuk yang P2 dulu teman-teman. Nah, ini jadi urutannya ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua atau THK2 ini tergolong sangat-sangat aman sekali dan dipastikan nanti akan bisa yaitu mendapatkan formasi ya, meskipun di sekolah kalian itu tidak membuka formasi. Nah, di sini kita bisa cek ya, kita bisa ketahui bahwa untuk sisa formasi dari P1 ini adalah alurnya itu diberikan kepada P2. Nah, meskipun P2 dan juga P3 ini sama-sama mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian, namun untuk formasinya ini adalah mengalirnya itu dari P1 ini diberikan kepada P2. Nah, setelah P2 ini semua ditempatkan, untuk teman-teman dari THK2 ini sudah mendapatkan formasi semua, maka sisa formasinya ini barulah diberikan kepada pelamar prioritas yang ketiga. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa teman-teman kalau misalkan kita simak dari paparan BKN dan juga ini sudah sesuai dengan Juknis P3K Guru 2022, maka kalau misalkan di ranking per kategori antara P2 dan P3 ini adalah didahulukan yang P2 teman-teman. Jadi P2 ini menempati formasi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali ya. Kita cek kembali paparan dari Kemenpan RB. Nah, dari Kemenpan RB disampaikan yaitu di sini kita cuplik pada bagian yang keempat, yaitu seleksi peserta dengan metode observasi dan juga background check ya. Nah, di sini disampaikan yaitu untuk guru yang belum lulus passing grade atau NAB nilai ambang batas tahun 2021 dan pelamar umum ini tetap dapat melamar. Semua bisa melamar sebagai P3K Guru 2022. Termasuk juga di sini kan yang kita bahas adalah P2 dan P3. Baik itu P2 maupun P3 di sini bisa melakukan pelamaran ya, baik itu THK2 maupun juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya di sini dari lanjutan untuk paparan dari Kemenpan RB ini adalah kita cek lagi yang mana di sini untuk proses seleksi antara pelamar baru atau new recruit dengan guru honorer termasuk THK2 yang berpengalaman ya, ini adalah tidak disamakan. Artinya di sini ini adalah menurut alirnya ini adalah nanti didahulukan untuk yang P2 daripada P3 ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan di sini di ranking ya dari hasil seleksi verifikasi kesesuaian, misalkan ada formasi guru biologi SMP misalkan, guru IPA SMP. Misalkan formasi ini adalah ada 6 dalam satu instansi satu kabupaten ya misalkan.
Kemudian di sini kita itu masuk dalam kategori P2 prioritas kedua, maka di sini di ranking pertama itu adalah dilihat dari kategorinya. Maka kita akan masuk pada bagian yang pertama ini, teman. Jadi untuk yang pertama yang nanti otomatis optimis ya, optimis 100% nanti bisa diangkat. Ini adalah teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua. Nah, sehingga di sini dari misalkan untuk formasi yang guru PAISD misalkan, maka di sini dari jumlah 10 formasi yang ada guru PAISD. Nah, di sini meskipun ada 1 P2 kemudian ada 70 P3, maka di sini didahulukan yaitu yang ini. Sehingga nanti untuk dari 10 sisa formasi guru PAISD ini yang satu diberikan P2, kemudian sisa formasinya kan itu ada 9 ya. 9 ini diberikan kepada sejumlah 70 P3 ini. Dan nanti dari 70 ini diambil 9, yaitu peringkat 2 sampai 9, teman-teman. Nah, itu adalah untuk P2 ini mendapatkan prioritas utama ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu manakala sisa formasi di instansi itu adalah berlebih, teman-teman. Misalkan adalah seperti ini. Kalau misalkan kita lihat pada kondisi ini adalah sisa formasi pada instansi ini adalah berlebih ya. Ini adalah di antara mapel-mapel yang ada. Nah, misalkan ini untuk yang sisa formasi mapel yang pertama yaitu sisa formasi untuk guru kelas ya. Formasi guru kelas dalam satu instansi misalkan adalah membuka formasi 700 ya, yang tersebar di seluruh SD dalam kabupaten. Nah, di sini dari sisa formasi 700 di sini yang masuk dalam kategori P2 ini adalah ada 5, kemudian guru honor sekolah negeri yang lebih dekat tahun ini adalah ada 600 ya. Sehingga di sini dijumlahkan antara P2 dan P3 ini adalah masih banyak formasinya. Sehingga di sini nanti dipastikan 100% dari teman-teman baik P2 maupun P3 ini semua kategori aman ya, bisa diangkat semua dan ditempatkan. Kemudian contoh yang kedua nih, misalkan guru PAISD formasi sisa ini ada 30. Nah, di sini P2 ada 2, kemudian untuk yang P3 ini ada yaitu di sini ada 25 ya. Sehingga di sini formasi masih berlebih 3, teman-teman, masih berlebih 3, sehingga di sini dipastikan untuk keseluruhannya ini nanti akan masuk dalam kategori aman dan bisa diangkat ya, teman. Kemudian berikutnya contoh lagi untuk guru matematika SMP ya. Misalkan sisa formasi ada 12, kemudian di sini jumlah P2 P3 ada 11, sehingga masih sisa 1, sehingga di sini nanti semua bleng ya, bisa masuk dalam kategori aman. Kemudian misalkan lagi guru PJK SD ya. Guru PJK SD ada 20 sisa formasinya. Kemudian di sini adalah jumlah guru P3 ini 20 juga, maka nanti semuanya akan bisa mengisi formasi dan juga masuk dalam kategori aman. Sama halnya dengan contoh guru PJOK SMP 5, kemudian untuk jumlah P3 yang ini adalah ada 5. Nah, ini termasuk juga dalam kategori aman. Ini adalah untuk kriteria yang kedua. Nah, berikutnya untuk kriteria yang ketiga ini adalah manakala mendapat peringkat terbaik per mapel ya. Meskipun jumlah pesaingnya itu sangat banyak sekali, namun kalau misalkan mendapatkan peringkat terbaik, maka di sini nanti otomatis kita itu 100% akan mendapatkan formasi dan diangkat di tahun ini. Nah, ini misalkan saja kita ambilkan contoh ya, yaitu untuk jenjang jabatan ahli pertama guru agama Islam sekolah dasar. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini untuk kondisi sisa formasi yang ada dalam suatu instansi ini adalah untuk guru PAISD. Di sini adalah yaitu sisa formasinya ada 10 saja. Jumlah P2 ini adalah 1, jumlah P3 ini adalah 70. Nah, di sini untuk yang satu ini P2 ini langsung di sini. Jadi masih ada sisa 9 formasi ya. 9 formasi ini diperebutkan yaitu sejumlah 70 guru P3 ini. Sehingga di sini nanti yang bisa mendapatkan formasi di sini ini adalah ranking 1 sampai 9, teman-teman, dari ranking P3 ya. Sehingga di sini seperti ini, misalkan ini adalah misalkan untuk yang satu ini adalah untuk P2. Kemudian di sini untuk masih ada 9 ya, 9 yang nanti akan dimasukkan. Sehingga peringkat inilah nanti yang akan bisa mengisi formasi. Kalau misalkan kita itu mendapatkan peringkat terbaik per mapel, artinya kita mendapatkan peringkat 1 sampai 10
disesuaikan dengan formasi yang dibuka di daerah kita. Ini nanti kita dipastikan aman dan mendapatkan formasi ya, bisa diangkat P3K tahun ini. Kemudian cara mengetahui kita itu di sekolahnya itu ada formasi atau enggak, kemudian di instansi kita itu membuka formasi per mapelnya berapa, teman-teman silahkan cek di portal web instansi masing-masing. Dan juga bisa juga dilihat dari SK PNRB yang sudah diberikan ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui jumlah P2 di kabupaten saya itu berapa, jumlah P3 kabupaten saya itu berapa, teman-teman silahkan mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman dinas pendidikan ataupun juga sesama honorer yang punya data. Kemudian yang keempat, inilah ada faktor keberuntungan teman-teman, ada faktor keberuntungan. Nah misalkan di sini, ini adalah di sekolah kita itu ada formasi ya. Nah misalkan saya posisinya adalah guru yang di sekolah A ini, guru honor A atau juga guru honor B. Nah di sekolah saya ini ada formasi, di sekolah ini juga ada formasi. Meskipun di sini yang menjadi pemenang itu adalah guru honor sekolah C dan D, ini kondisi ini tidak akan bisa memungkinkan untuk kita itu nggak lulus ya. Misalkan kondisinya seperti ini. Nah ini terjadi kelebihan. Nah di sini sebenarnya yang menjadi pemenang satu ini adalah guru di sekolah C dan juga sekolah D menjadi pemenang satu. Kemudian di sini kita itu posisinya sebagai pemenang dua ya, dari sekolah A dan B ini menjadi pemenang dua atau peringkat kedua. Misalkan formasinya buka hanya satu ya atau dua, jadi di sini kita jadi pemenang dua misalkan. Nah di sini dikarenakan terjadi kelebihan guru yang ada di sekolah C dan juga di sekolah D, sehingga di sini untuk formasi ini dipindahkan ke sini ini tidak bisa teman-teman. Jadi formasi ini nggak bisa dipindahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini terjadi kelebihan guru yang ada di sekolah C dan juga sekolah D ini. Nah, misalkan di sini posisi dari guru yang jadi pemenang ini adalah dia itu guru kelas SD misalkan. Kemudian jumlah guru kelas SD di sekolah tersebut itu sudah ada 6 untuk yang PNS atau yang P3K ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita itu lulus seleksi observasi, ini kita nggak bisa menarik ini karena sudah terjadi kelebihan. Kemudian juga di sini nggak bisa masuk ke sini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini nanti akan menggeser guru induk yang ada di sekolah A, atau di sini akan menggeser guru induk yang ada di sekolah B. Dikarenakan tahun ini nggak boleh ada geser-menggeser lagi. Jadi kalau misalkan poin yang keempat adalah dikatakan sebagai faktor keberuntungan atau Dewi Fortuna, itu adalah sangat benar teman. Demikianlah 4 kondisi atau 4 kriteria guru honorer yang dipastikan bisa lulus tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.